Oke, halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di vlog kita kali ini. Sekarang tanggal 18 Desember dan kebetulan aku udah libur hari Minggu kemarin persis, tugas terakhir aku. Dan pada hari ini kita bakal jalan-jalan road trip ke bagian barat Amerika. Kita akan ke Nevada, Utah, dan Arizona. Kita bakal ngelewatin banyak-banyak banget tempat yang keren. Contohnya kita bakal datang ke Hoover Dam di hari pertama ini, terus kita ke White Domes Loop, terus udah gitu kita bakal ke Zion National Park, Bryce Park, ngelewatin Route 66 yang terkenal banget di film Cars. So, kalau kalian pengen tahu keseruannya gimana selama perjalanan trip kali ini, tonton video ini terus dan kita jalan-jalan bareng. Siap? Let's go! Dan sekarang kita bakal ketemu dulu ke Kasidik karena kita sudah menyiapkan, ada koper di bawah sana. Bukan koper, ini ada duffel bag buat nanti masuk ke bagasi, dan ini tas personal care items. So kita bakal siap-siap ke tempatnya Kasidik dulu. Udah gitu kita bakal berangkat ke Detroit Wayne Airport ke McNamara Terminal. Dari sana kita akan terbang ke Las Vegas. Sekitar perjalanannya mungkin sekitar 4 jam. Dan setelah sampai di sana kita bakal langsung naik mobil ke Hoover Dam dulu yang pertama. Terus kita bakal kemana? Ke Valley of Fire State Park. Sekarang kita udah di luar, mau nitip tas dulu ke Kasidik. Sekarang kita bakal siap-siap, nanti kita bakal naik Uber jam 6 untuk ke Detroit Wayne Airport, ke McNamara Terminal. Dan penerbangannya kali ini kita pakai budget air. Tentu saja kita cari yang terjangkau. Kita bakal naik Spirit Air. Mungkin Spirit Air ini bakal mirip-mirip sama Ryanair kalau kalian yang udah pernah naik budget air juga di Eropa. Kan Ryanair terkenal banget ya karena low fare. Dan di sini juga sama Spirit Air. Cuman yang ditakutkan adalah biasanya mereka agak ketat terkait dengan kebijakan policy mengenai tas. Salah satunya contohnya adalah personal item yang aku bawa di belakang ini. Dimensinya sih harusnya sesuai ya. Kalau nggak mereka bisa nge-charge kita untuk oversize items mungkin ya. So, sekarang kita bakal ke tempat Kasidik, titip tasnya dulu, and then we are off to Detroit Wayne Airport. Let's go! Terus kita udah tiba di McNamara Terminal. Jadi kita bakal berangkat pesawatnya sekitar jam 8. Tadi kita baru aja drop bagasi di sebelah sana di Spirit Airlines. Dan kita bakal siap-siap bentar lagi nungguin dulu Cita sama Kasidik bakal ngedrop bagasinya. Udah gitu kita bakal naik ke gate-nya nanti. Jadi trip kali kita ini berenam bareng sama teman-teman Indo semua. Ada Cita, Sidik, Azana, Dinda, Marapi. Jadi mungkin aku bakal kenalin ke kalian nanti satu persatu. Tapi sekarang kita nunggu dulu dan kita bakal pergi. Let's go. Oke, jadi akhirnya kita baru aja drop in baggage-nya. Terus tadi barusan security check. Sekarang udah bareng sama Raffi. Wait, gak bisa fokus. Apa tau dulu? Bro, gimana sih? Apa? Untuk perjalanan hari ini? Untuk perjalanan kali ini? Iya, kenapa? Gimana perasaannya sebelum berangkat? Excited sih. Tadi sempet Kenapa tuh? di raba-raba, dicek-cek. Iya, berapa? Dicek-cek sama security. Sampai hampir aja ketahuan. Tapi aman ya barangnya? Barang bagus. Bandar handal ya? Bandar. Oke, jadi bentar lagi kita bakal boarding. Di sini ada Cita, ada Kazana, ada Raffi lagi, ada Kak Dinda, ada Kak Sidik. Siap. Kita bakal boarding, flightnya bakal sekitar 4 jaman ya? 4 jam pas, dan bakal nyampe Las Vegas sekitar jam 11 karena mundur 3 jam. Jadi kita mau boarding, ada Cita di depan.
aja kita berdua. Kita bakal boarding dulu, naik ke pesawatnya. So kita lihat kita dapat kursinya di mana. Oke, jadi kita sekarang udah berada di dalam pesawatnya. Dan ini aku pakai mic supaya bisa kedengaran. Dan kita bentar lagi bakal take off. Sekarang kita udah di dalam pesawatnya. Udah ada safety instruction juga, dan kita perjalanannya bakal 4 jam. So mungkin 4 jam bakal tidur aja sih, karena tadi bangunnya udah cukup pagi juga. Dan kita bakal sampai nanti di Las Vegas sekitar jam 11. Dan yeah, that's it guys. See you in Vegas. Peace out. Bye. Oke, jadi kita baru aja mendarat di Las Vegas setelah perjalanan kita 4 jam. Dan kita sekarang udah di bandaranya. Jadi tadi aku baru aja mendarat menggunakan Spirit Airlines. Tapi so far Spirit Airlines jauh lebih enak dibanding Ryanair sih. Nah, tadi itu pesawat yang kita naikin. Dan kalau kalian lihat tadi dari footage yang sebelum ini, gila pas tadi mau mendarat kelihatan banget kayak vibes GTA-nya, kayak kota Las Venturas di GTA San Andreas kalau kalian main. Dan bukan namanya Vegas kalau baru kita datang gak dijamu dengan slot machine, bro. Kita langsung dijamu dengan slot banyak banget. Wheel of Fortune, jackpot. Gila sih, ini literally Vegas sih. Baru di bandaranya, di gate aja baru turun udah ada banyak banget. Jadi gimana kan Dinda baru mendarat? Langsung bisa dengan kasino. Dengan kasino, gokil. Baru datang disuruh berjudi. Pak, baru datang Pak. Sudah disuguhi ini Pak. Gimana? Udah siap? Gimana? Baru datang udah disuguhi ini nih. Gimana Kak Zana? Kak Siri? Baru datang udah disuguhi lagi. Oke, kita baru aja ngumpul semuanya baru keluar dan kita bakal langsung ke tempatnya untuk nyari ini kita sholat dulu gitu, kita jalan ke rantau mobilnya. Gila sih kalau kalian melihat ini. Sekarang kita lagi menuju untuk baggage claim dulu. Dan benar-benar dari tadi, dari setiap bagian ke bagiannya nggak jauh-jauh memang namanya Las Vegas. Kalau kalian lihat semuanya mesin slot sih. Jadi kita bakal coba untuk ambil bagasi dulu, habis itu nanti kita bakal coba ke rental mobil. So stay tune, ikutin terus keseruannya. See you ketika sudah nanti nyampe di rental mobil.
kita sampai di tempat rental mobilnya. Jadi di sekeliling ini dari ujung sana sampai sini itu tempat rental mobil, dan rental ini dia kayak sampai beberapa hari, jadi bukan rental harian gitu. Dan untuk rental kali ini kita pakai Hertz. Kak Sidik udah bantu booking dan segala macem. Sekarang kita lagi nunggu untuk dapetin mobilnya. Akhirnya kita dapet sampai mobilnya. Mobilnya yang ini, Toyota Highlander. Jadi ini mobil yang kali kita bakal pakai untuk road trip selama kurang lebih 5 atau 6 hari. Oke, jadinya ada pergantian pemain karena mobilnya nggak muat bagasinya, diganti yang lebih gede banget, mereknya GMC. Jadi kita bakal pakai mobil ini untuk road trip, walaupun harganya sedikit naik, tapi sepertinya lebih nyaman juga. So yang penting kita selama road trip aman dan juga sampai di tujuan nasional. Off we go. Oke, semuanya akhirnya kita sampai di Hoover Dam, salah satu bendungan yang paling besar di Amerika. Kita baru turun dari mobil, dan ini dia, kita sudah sampai di Arizona State, dan di sana bendungannya. Gimana Pak kesana sejauh ini Pak? Bagus. Keren. Jadi kita bakal jalan setapak ke arah sana dan mungkin naikin jembatan yang ada di sana untuk bisa ngeliat lebih detail. See you. Jadi kita keliling terus. So stay tune terus, kita keliling. Let's go. Sekarang kita udah turun di ngelilingin jembatannya. Jembatannya si bendungannya di sebelah sana. Jadi landscape-nya berbeda sekali dengan Michigan di sini. Greenery sedikit banget, pohon-pohon hijaunya bahkan gak ada. Kayak apa istilahnya? Tandus, tapi dibilang tandus tepatnya tandus. Di banyak bebatuan. Kayaknya air lagi surut. Biasanya mungkin harusnya lebih tinggi lagi, nih cukup surut air. Jadi ini ada di
wilayah Arizona. Namanya Hoover Dam. Dan ini bendungannya katanya tadi dibangun 1920. Gila. Buaya albino aja. Terus dia dipasang kayak pagar-pagar situ, mungkin untuk menghambat aliran airnya ya. Buat nyaring ikan juga, biar nggak ada buaya masuk. Aku mau bilang ngefilter sampah tapi kayaknya nggak mungkin. Welcome to Hoover Dam. Di sini ganja ilegal di state. Jadi ini gede banget bendungannya. Jadi kita baru di satu sisinya. Dan sisi yang lainnya ada di sebelah sana. Lagi kita lagi mau menuju ke sana. Dan bagus banget. Jadi kita lagi mau coba jalan ke daerah sana untuk ngeliat sisi lain dari bendungan ini. Danger, hazardous area. So kita bakal coba keliling. Kita lihat ada apa. Sebenarnya aku nggak gitu paham soal bendungan, tapi ini gede banget sih. Dan aku mungkin bakal cari tahu ini kira-kira berapa ya listrik yang dihasilkan dari bendungan ini. Jadi kita coba jalan ke sisi lain, ke sisi yang sebelah sana. Ini keren. Kita coba lihat nanti di sisi sana kayak gimana. Let's go. Form follows function. This engineering of the shape. Dan jadi kenapa dibikin kayak gini? Ini sebenarnya buat tumpahan tuh. The spillways allow high water to flow around the dam rather than over it. Gitu. Kita lanjut keliling lagi ke sisi yang satunya. Dan jembatan itu akhirnya dibangun lagi. Itu ada di sebelah sana yang lebih gedenya. Jadi ini kayak miniatur nih, versi kecil katanya. Mungkin setelah ini aku akan cek lagi, cross check data-datanya supaya datanya, informasi yang disampaikannya valid dan tidak asal bunyi. Let's go ke sisi satu dari Hoover Dam. Sisi satunya. Let's go. Jadi ini dalam banget. Berarti ada dua spillway ini. Discover Hoover Dam, an engineering marvel, an historic milestone. Welcome to Hoover Dam. It's an achievement of the 20th century. Wah, ini view from Arizona overlook. Winged figures of the Republic, desert bighorn sheep, zodiac compass, high scale statues. Mungkin ini pekerja-pekerja kali. If you are seeing water flowing in this spillway, you are witnessing an historic event. Oh, berarti jarang-jarang the last time the water Colorado River flow. Oh, spill terakhirnya di 1983. Pas Ronald Reagan masih jadi presiden dan bensin masih 93 sen per galon. Pantes kering.
Pantes, jadi ini kering karena memang kemungkinan chance-nya itu kecil banget lahir di 1983 dari air di situ, dari situ tumpah ke bagian yang sininya. Jadi makanya dibilang historic moment kalau kita bisa ngeliat hal itu. Dan terakhir tahun 1983. Gila banget sih, sekarang 2025. Itu udah berapa tuh? 83. Sekitar 25 35 36 ya, 36 tahun kah? 36 tahun yang lalu. Gila sih. Gila. Oke, kita akan lanjut ke sisi sebelah sana untuk kita cari tahu lagi informasi yang menarik mengenai bendungan ini. Let's go. Right, sekarang kita lagi nyebrang ke sisi lain di bandaranya. Bandara bendungannya. Nah, tadi kan kita di sisi luarnya. Nah, ini yang sisi dalamnya. Wah, tapi kering juga loh ternyata sisi dalam. Nah, ini ada kayak sutet-sutet nih. Mungkin emang konversiin aliran debitnya jadi tenaga listriknya kali ya. Nah, itu jembatan yang tadi kalau kalian lihat. Tadi kita lewatin seberang jembatan yang di sana. Ini versi lebih gedenya. Sebenarnya bisa ke sana, temen kayak cuma boleh employee doang, jadi kita nggak bisa masuk ke sana. Oke, jadi ternyata katanya aliran airnya itu masuk ke 4 menara yang di sini. Jadi emang nggak didesain untuk masuk ke sini. Jadi dari sana ada semacam turbin gitu penggeraknya yang ngubah dari debit airnya jadi tenaga listrik. Jadi di dalam tower-tower itu kan. Ini gimana Kak Dinda? Kita menghargai engineer yang mengerjakan ini. Yuk, Asyik. civil engineers gimana? Gila, ini dibangun tahun 1920. 1920. 1920 sudah kebangun. Oh, I've been to Alberta and they have it. Oke, kita udah kembali lagi ke mobil dan kita bakal ke tempat kedua, ke Valley of Light. Semakin bawah over them. Dan sampai jumpa di Valley of Light. Bye.
Oke, halo semuanya. Kalau kalian udah ngeliat cuplikan sama kita perjalanan menuju Valley of Fire, gila bagus banget. Sekarang kita sudah berada di Valley of Fire. Di sini tuh kayak state park yang ada di sini. Jadi di sini banyak banget batu-batu warna merah menjadi ciri khasnya. Kayak teman-teman lihat di depan. Gila. Gila. Bentar lagi sunset, sekarang mungkin sekitar jam 4-an. Sunset bakal jam 4.25. Dan ini berpasir, pasir banget, jadi agak tricky jalannya. Harusnya kita trekking ke sana, tapi nggak tahu ini bisa apa nggak karena kita datangnya udah agak terlalu sore juga. Gila bagus banget sih. Gila. Kita masih menapaki menuju spot fotonya. Betul tidak, Vi? Betul. Ini formasi bebatuannya sudah ada dari 3.000 tahun yang lalu. 3.000. Baru ya. Kayak lebih lama dari itu. Tapi pokoknya guys, kita habis dari sini kita mau foto-foto. Habis itu kita pulang, kita ada restoran seafood gurame asam manis. Habis itu kita bakal review lagi. Oke. Siap. Oke, jangan kelewatan di on the spot. Oke, kita lanjut lagi ke sisi yang sebelah sana dikit. Karena pemandangannya beda. Kalau ke sini kita lihat kayak batuan merah. Kalau ke sana lebih ke hijau-hijau. Let's go. Wow. Gila sih. Oke, sudah harus berpisah lagi. Gimana? Gila keren banget. Ini adalah side quest tapi keren. Wow. Asli. Gila. Kerekam kan jalannya kayak layarnya. Heeh. Tekstur sini, Iya, terus ada sunsetnya juga kan. kayak beda gitu loh. Ini lebih ke oranye, ke sana vegetasi ke hijau gitu. Iya. Bener. Bisa. Waktunya kembali lagi ke mobil. Sangat unik sekali pengalaman kali ini. Tidak pernah dirasakan di tempat lainnya. Bunda nggak ada kali ya? Iya, kayaknya nggak ada deh. Setelah ini kita bakal balik lagi ke Airbnb untuk menikmati santap malam. Asik. Malam. Seafood, apa gurame asam manis? Gurame 99 lagi. Gurame 99. Iya. Bro. Ini berpasir banget. Jadi memang harusnya kalau kalian kesini sepatunya kayak Raffi biar nggak kemasukan debu. Kirain lebih padat, ternyata enggak juga. Jadi di sini guys, ini Apa nih? Habitat dari spesies ular paling langka di Arizona. Seriusan kan tadi beneran ada. Laba-laba kayaknya sih, Pi. Masa ya? Oke. Masa lama-lama rumahnya gede banget? Iya kan dia tarantula, sorry. Oh, Masuk akal kan? tarantula yang gede. Iya. Ini jangan injak ini deh. Baru nih. Aduh,
Wah, salah jalan, kita ke bawah aja. Oke. Kita kembali. Treknya berpasir, bro. Ini 90% sepatu kalian kalau nggak pakai boots bakal terisi pasir, percaya. Asalkan nggak basah aja aman. Kalau sepatu kalian basah, habis sudah. Agak susah ya jalannya, agak berat. Butuh effort. Jalan kembali, naik lagi. By the way, ini kayak di film Dan. Pukul-pukul pasir ntar keluar cacingnya. Lisan al-gaib. Lisan al-gaib. Nah, ini udah lebih padat. Udah lebih padat pasir. Coba pukul-pukul pasir, Revi, siapa tahu keluar cacingnya di dun. Ini tanaman nih. Ini loh. Yang aku bilang. Ada pattern. Enggak boleh. Oh iya, biar random. Jadi vegetasi tanamannya itu aneh loh. Lebih banyak rantingnya dibanding daunnya. Hei, ayo. Makin ke atas, makin terjal. Waduh. Wah. Ini kira-kira penggambaran berita pas bapak sama ibu kita sekolah tuh kayak gitu. Iya, benar. Gak ada Gojek dulu kayak gini. Dulu papa berangkat sekolah ngelewatin gurun. Jembatan. Jembatan putus. Iya, jembatan putus. Masih belum tanah, pasir semua. Gak ada. Berangkat jam 3 subuh. Tapi ini literally jalannya susah. Yang hitam-hitam ini kotoran kambing gunung, Vi. Iya kan? Hah? Itu ada kambing. Ada. Jadi kalau kita terjebak ada makanan. Waduh. Alot tapi kayaknya. Tapi kambing gunung makan apa ya? Ini ranting. Wah. Wah. Masih berjalan, guys. Di sana udah mulai sunset. Kok kalian lihat? Nah, udah mulai orange sunset. Kita udah kembali lagi ke batu awal tadi di sini. Tempat kita baru datang. Sekarang kita kembali naik lagi. Hup. Wah, susah bro. Tuh, diinjak ambles. Tapi besok karena kita bakal nanjak ke National Park beneran, bakal pakai yang lebih proper, pakai sepatu boots. Kalau pakai AP boots bisa nggak ya, Vi? Wah, pegal juga ya. Kalau kita ambil satu batu, boleh nggak ya? Batu apa yang kira-kira yang mau diambil? Ini kali. Mana yang lain aja? Kita ambil ini kali ya. Udah kenang-kenangan.
Ya karena kita kelamaan, kita ditinggalin. Jangan, guys. Aduh, Kira-kira ada nggak ya? coba kita lihat ada yang berhenti nggak? Ini mobil lewat. Berhenti nggak? Oh, dicuekin. Dicuekin. Wah, nginap Vi di kita sini Vi. Kambing. Nginap kambing kita. gunung, kambing gunung. Kambing gunung bro. Jadi kambing gunung kita. Ayo balik lagi. Warnanya gila cakep banget warnanya guys. Jadi kita udah mau balik lagi ke mobil. Ini udah mulai sunset. Warnanya keren banget. Pinkish, blue pinkish gitu. Bagus banget warnanya. Kita bakal balik dulu. Kita balik ke mobil dan kita jalan balik untuk menuju Airbnb. So, thank you guys yang udah menonton sampai saat ini. Kita balik perjalanan balik. Masih ada footage untuk sama sesi perjalanan balik kita. So, stay tune terus. Let's go.